Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zalianti dengan NIM C1M02310001. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya yang berjudul Interaksi Tanaman di dalam Komunitas dan Respon Tanaman terhadap Cekaman Biotik serta Abiotik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan, Ibu Novita Hidayatunupus, SIMP, yang telah memberikan kami tugas mengenai presentasi video. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu seperti yang kita ketahui, tanaman merupakan organisme autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tanaman juga dapat hidup dalam suatu komunitas yang dapat melibatkan berbagai bentuk interaksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas, dan ketahanannya. Selain itu, tanaman juga harus menghadapi cekaman biotik serta abiotik yang menuntutnya kemampuan adaptasi agar tetap dapat berubah. Oleh karena itu, perlu kita ketahui dan memahami jenis interaksi dalam komunitas tanaman serta mekanisme respon tanaman terhadap berbagai biotik cekaman tersebut. Selanjutnya, interaksi tanaman antar komunitas, di mana interaksi antar tanaman antar komunitas terbagi menjadi 3. Yang pertama kompetisi, yang kedua simbiosis, dan yang ketiga alelopati. Yang pertama kompetisi. Kompetisi adalah kondisi ketika 2 atau lebih tanaman saling berebut sumber daya yang jumlahnya terbatas, di mana sumber daya tersebut dapat berupa cahaya matahari, air, unsur hara, maupun ruang tumbuh. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, tanaman yang kalah bersaing akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, ukuran lebih kecil, dan produktivitas menurun. Salah satu contohnya dalam kompetisi cahaya, yang dimana 2 tanaman yang tumbuh berdekatan saling ternaungi. Tanaman yang lebih tinggi menangkap lebih banyak cahaya, sementara tanaman yang ternaungi tumbuh etiolasi atau lebih kurus karena kekurangan cahaya. Yang kedua, simbiosis mutualis. Simbiosis adalah hubungan erat antara 2 organisme berbeda yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem. Hubungan ini dapat menguntungkan satu atau kedua pihak atau bahkan merugikan salah satu organisme. Adapun jenis-jenis simbiosis yang antara lain, yang pertama itu simbiosis mutualisme, yang dimana simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contohnya bakteri penambat nitrogen atau biasa disebut rhizobium pada akar kacang-kacangan. Bakteri mendapatkan tempat hidup, tanaman juga mendapatkan nitrogen. Selanjutnya yang kedua, simbiosis komensalisme, yang dimana hubungan satu pihak untung sementara pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya tanaman epifit seperti paku tanduk rusa yang menempel pada pohon untuk mendapatkan cahaya tanpa merugikan pohon tersebut. Dan yang ketiga, simbiosis paratisisme, yang dimana hubungan satu pihak untung tetapi pihak lainnya dirugikan. Contohnya benalu yang menempel pada pohon dan menyerap nutrisi sehingga pohon menjadi lemah. Interaksi yang ketiga yaitu alelopati, di mana alelopati adalah kemampuan suatu tanaman untuk menghasilkan dan melepaskan senyawa kimia tertentu ke lingkungan, entah itu melalui akar, daun, atau batang, atau sisa-sisa tanaman, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain. Pengaruh tersebut bisa bersifat menghambat ataupun mendorong pertumbuhan, tetapi dalam banyak kasus bersifat menghambat. Mekanisme ini sering digunakan tanaman untuk mengurangi persaingan dengan tanaman di sekitarnya. Contohnya pada tanaman rumput teki atau Cyperus rotundus, di mana rumpangnya melepaskan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman budidaya. Adapun contoh interaksi positif antar tanaman dan organisme lain, yang dimana interaksi positif dalam komoditas tanaman dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Mikoriza dapat membantu akar menyerap air dan hara, sementara bakteri rhizobium dapat mengikat ketersediaan nitrogen. Tanaman penutup tanah juga bermanfaat karena menekan gulma dan menjaga kelembapan tanah. Selain itu, keragaman
tanaman di suatu lahan dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit. Selanjutnya, komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme lainnya. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Yang kedua, komponen abiotik, di mana bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh. Selanjutnya, cekaman biotik. Cekaman biotik adalah tekanan yang dialami tanaman akibat organisme hidup di sekitarnya, di mana patogen seperti jamur, bakteri, dan virus dapat menimbulkan penyakit yang menghambat pertumbuhan tanaman. Hama juga termasuk serangga, nematoda, dan tungau dapat merusak bagian tanaman melalui aktivitas makan atau infeksi. Selain itu juga, gulma menjadi kompetitor utama karena penyerap cahaya, air, serta hara yang seharusnya digunakan oleh tanaman utama. Selanjutnya, respon tanaman terhadap cekaman biotik. Tanaman merespon cekaman biotik melalui berbagai mekanisme pertahanan, antara lain yang pertama itu pertahanan struktural. Pertahanan struktural merupakan upaya awal yang dilakukan tanaman untuk melindungi diri dari serangan patogen maupun hama. Tanaman memperkuat bagian tubuhnya agar jamur, bakteri, atau organisme lain sulit masuk dan berkembang. Salah satu caranya adalah melalui lignifikasi, yaitu penumpukan lignin pada dinding sel sehingga jaringan menjadi lebih keras dan sulit ditembus. Selain itu, tanaman juga melakukan penebalan dinding sel dengan menambah bahan seperti selulosa atau kalosa, sehingga struktur sel menjadi lebih kuat dan tidak mudah terinfeksi. Mekanisme ini menjadi garis pertahanan pertama sebelum tanaman mengaktifkan respon pertahanan lainnya. Yang kedua itu pertahanan kimia. Pertahanan kimia merupakan respon cepat yang dilakukan tanaman ketika mendeteksi adanya patogen atau hama. Pada mekanisme ini, tanaman menghasilkan berbagai senyawa kimia yang berfungsi untuk menghambat atau mematikan organisme pengganggu. Salah satu caranya yaitu dengan pertahanan kimia fitoaleksin atau senyawa antimikroba yang diproduksi saat infeksi terjadi dan berperan menghambat pertumbuhan patogen. Selain itu, tanaman juga menghasilkan enzim antimikroba seperti kitinase yang dapat merusak dinding sel jamur sehingga patogen tidak dapat berkembang. Dengan cara pertahanan kimia ini, tanaman mampu memberikan perlindungan cepat terhadap ancaman yang muncul. Yang ketiga, respon imun tanaman. Respon imun tanaman merupakan mekanisme pertahanan alami yang aktif ketika tanaman mendeteksi adanya serangan patogen atau organisme pengganggu lainnya. Salah satu bentuk respon tersebut adalah hypersensitive response atau HR, yang dimana itu adalah reaksi cepat berupa kematian sel terlokalisasi di area infeksi. Dengan mematikan sel di sekitar titik serangan, tanaman dapat menghentikan penyebaran patogen yang bergantung pada jaringan hidup untuk berkembang. Selain itu, tanaman juga dapat mengaktifkan sistem accurate resistance atau SAR, yang dimana bentuk kekebalan menyeluruh yang muncul setelah terjadinya infeksi lokal. SAR memberikan perlindungan jangka panjang pada seluruh bagian tanaman sehingga tanaman menjadi lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi serangan berikutnya. Selanjutnya yang keempat, sinyal hormon. Sinyal hormon berperan sangat penting dalam mengatur berbagai mekanisme pertahanan tanaman ketika menghadapi serangan patogen atau hama. Salah satu sinyal hormon yang itu antara lain asam jasmonat atau JA biasanya aktif saat tanaman diserang herbivora atau patogen nekrotrof yang membunuh sel inangnya. Hormon JA ini membantu mengaktifkan gen-gen pertahanan yang sesuai. Sementara ada juga asam salisilat yang dimana disingkat SA dapat berperan dalam menghadapi patogen biototrof yang membutuhkan sel hidup untuk berkembang, serta memicu terbentuknya sistem accurate resistance atau yang tadi disebut SAR yang memberikan kekebalan jangka panjang.
Etilen juga berfungsi sebagai hormon penting yang bekerja bersama JA dan SA dalam mengatur berbagai jalur pertahanan, termasuk respon terhadap stres, lingkungan, maupun infeksi. Jadi, hormon-hormon tersebut berfungsi sebagai sinyal yang mengkoordinasi respon pertahanan di seluruh bagian tanaman sehingga mekanisme perlindungan dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Selanjutnya, cekaman abiotik. Cekaman abiotik adalah tekanan yang berasal dari faktor fisik atau lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, di mana bentuk cekaman ini meliputi kekeringan, salinitas, suhu yang terlalu tinggi atau rendah, banjir atau genangan, ketidakseimbangan unsur hara, serta paparan radiasi sinar UV. Berbagai kondisi tersebut dapat mengganggu proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, penyerapan air, dan metabolisme, sehingga tanaman menjadi lemah dan hasil panennya menurun. Selanjutnya, adapun respon tanaman terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan. Respon tanaman terhadap kekeringan meliputi penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air, pengurangan luas daun, atau penggulungan daun. Hal ini berguna untuk menekan laju transpirasi serta pertumbuhan akar yang lebih dalam untuk mencari sumber air di lapisan tanah paling bawah. Tanaman juga mengakumulasi osmosis seperti prolin dan gula yang membantu menjaga tekanan osmosis dan melindungi sel dari kerusakan akibat kekeringan. Yang kedua, salinitas, di mana tanaman merespons salinitas dengan menghambat masuknya garam berlebihan melalui akar dan menjaga keseimbangan air dengan mengakumulasi osmolit seperti prolin dan gula. Tanaman juga mengaktifkan sistem antioksidan untuk mengatasi stres oksidatif atau kelebihan garam. Selain itu juga, tanaman terjadi perubahan ekspresi gen yang mendukung toleransi salinitas seperti gen pengatur ion dan gen detoksifikasi stres. Adapun respon tanaman terhadap cekaman abiotik itu yang terakhir itu suhu ekstrim, yang dimana tanaman menghadapi suhu ekstrim dengan memproduksi heat shock proteins atau HSP yang melindungi struktur protein dari kerusakan. Tanaman juga menyesuaikan fluiditas membran agar tetap stabil pada suhu tinggi maupun rendah. Selain itu juga produksi antioksidan ditingkatkan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Pada tingkat metabolisme, tanaman melakukan penyesuaian metabolisme primer dan sekunder untuk mempertahankan fungsi fisiologis selama stres suhu. Slide selanjutnya yaitu keterkaitan interaksi komoditas dan cekaman. Interaksi dalam komunitas tanaman memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan terhadap berbagai bentuk cekaman, seperti mikroba menguntungkan seperti mikoriza dan PGPR, dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap kekeringan, salinitas, serta serangan patogen. Selain itu juga, keragaman jenis tanaman di suatu lahan mampu menekan peluang ledakan hama karena siklus hidup organisme pengganggu menjadi terganggu. Kondisi stres lingkungan juga dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar tanaman tergantung pada kemampuan adaptasi dan dukungan organisme lain di sekitarnya. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa tanaman dan hidup dalam komunitas yang melibatkan berbagai bentuk interaksi, baik yang menguntungkan maupun bersifat persaingan, dan semua interaksi tersebut mempengaruhi pertumbuhan serta produktivitasnya. Selain itu, tanaman harus menghadapi cekaman biotik dan abiotik yang dapat menghambat kinerjanya dan mekanismenya. Untuk bertahan, tanaman mengaktifkan berbagai mekanisme adaptasi, mulai dari perubahan morfologis, respon fisiologis, hingga regulasi biokimia dan molekuler. Di sisi lain, interaksi positif dengan organisme seperti mikoriza, PGPR, dan tanaman lain dapat dalam komunitas turut meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai cekaman lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.